Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup karya dan beberapa yang di request. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan Jikon, kesembilan DRMA, ke-10 PSAB, ke-11 Arci, dan terakhir Harta. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup di harga 83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya WG ada distribusi. Berarti tadi naik ke 95 ada markup tapi distribusi. Yang buang YU, GR, KK, RB. Ini jarang-jarang yang dipakai retail. Langsung saja ke tekniknya. Wajar kena buang. Kenapa? Kena dia kena resisten 90-92 dan sempat sampai 95 kan. Jadi kemana arahnya? Kemungkinan besar, ini gambar ulang, neckline yang harus dijaga. Kita lihat kalau ke area itu harusnya ada pantulan. 75, 74, 77. Kita lihat area itu ya. Dan resistennya masih sama 88, 90. Nah kemungkinan saya trace dulu. Karena ini kan baru ngangkat. Masa sih langsung dibantai. Tapi ya namanya market tuh bisa aja naik sedikit habis itu kena bantai lagi ya. Tapi sekarang ideal nggak? Kurang ideal ya. Memang ada support minor itu di 80. Dan memang level psikologisnya tuh 80 harusnya. Tapi Bapak Ibu melihat chartnya bisa ditoleransi sampai 74. Di bawah itu ya udah siap-siap. Tapi kita lihat aja apakah dia mantul di 80 atau dia mantul nanti di 75, 74. Ini ada dua support. Support quote-nya memang di 70. Support quote-nya di 75, 74. Itu untuk WG saat ini kalau saya skip belum. Lanjut ada Witon yang ditutup menguat 6,73% ke harga 111, sempat sampai 126, berarti ada yang nyangkut nih karena dia turun 15 poin dari 126. Ya ada yang nyangkut 10% mungkin 5%, 6% pasti ada. Kalau dia ada transaksi asing net, kalau dibuka semuanya Witon didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Witon kepentok resisten juga 125, 130 ya dan turun. Apakah besok lanjut? Kita lihat besok. Apakah ada yang nyangkut? Mungkin ada juga yang nyangkut. Jadi saat ini waktu itu target saya dikit aja ya, tapi dikasih dalam satu candle ya harusnya Bapak Ibu bisa profit lebar. Tapi saya masuknya di Wika ya. Hampir 40% lebih tuh masuk Wika dapat ya lumayan. Nah, saat ini Witon ya masih menarik di atas 100, pakai 100 saja support kuat, nggak usah pakai 90, 100 itu harusnya dijaga. Kita lihatlah ke depannya seperti apa. Ya, saat ini kalau saya lebih wait and see. Kalau Bapak Ibu join di grup scalping Warnet Trader itu kecil kemungkinan kalau sampai nyangkut karena tahu di mana harus beli harga. Kalau sahamnya lagi naik tinggi itu di kira-kira harga berapa itu tahu belinya ya, nggak sembarangan beli, ada momentumnya juga, ada melihat ciri-cirinya akan naik lagi atau enggak ya. Kalau nggak naik lagi ke beli itu tahu di mana harus stop loss, nggak akan terlalu dalam, nggak akan sampai 10%, 15% stop loss ya. Jadi Bapak Ibu tuh pasti selamat. Kalau tertarik join di grup scalping Warnet Trader, link tree ada di bio Instagram, pilih kelas scalping atau link di deskripsi itu pilih kelas scalping link tree. Ya itu Bapak Ibu pasti selamat tahu gimana cara beli saham. Karena hari kemarin itu tetap bisa dapat di Wika. Ya kemarin trading lagi Wika. Trading cepat tuh dapat 5% lumayan. Habis itu dia kempes kan. Ya udahlah bukan momennya lagi ya tinggal. Jadi seperti itu aja. Untuk Witon saat ini ya selama di atas 100 sih aman-aman aja ya. Kalau ke 90 bisa nggak ya swing low-nya? Mudah-mudahan janganlah. 100 saja harus mantul. Ya kita lihat nanti untuk Witon. Itu aja. Lanjut. Ada Wika yang ditutup di 340 menguat 7,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Wika ada distribusi juga ya. Bapak Ibu perhatikan yang nampung malah broker retail XL. Ada JP memang. Habis itu XCNI, AT, ODDR. Dan yang jual CPBK, MG, CC ya. Dia distribusi ini kelihatan. Cuman apakah lanjut bisa aja selesai besok rebound lagi. Cuman Bapak Ibu lihat candlenya tuh 3 seperti lilin. Ya kalau target kenaikannya itu memang jauh. 400-an. Jadi masih bisa lah. Dan di grup Warnet Trader itu kemarin juga dapat profit ya. Beli saat dia lagi di bawah entry. Dan dia naik
jual. Jadi nggak ada beli lagi. Saat ini kalau saya lebih wait and see atau lihat besok kalau memang ada buying power, ikutan lagi beli. Karena Wika ini bisa ngasih profit sehari, tapi nggak besar ya. Ada potensi lah ngasih profit. Hari ini karena bonus saja dikasih lebih ya, hampir arah lagi kan tadi, tapi habis itu kempes. Seperti itu untuk Wika saat ini ya, lihat besok lah. Kalau swing low ya jangan, kalau melihat historinya ya 320 nggak boleh jebol atau maksimal 300. Nah kita lihat area itu. Kalau turun dari itu melorot makin dalam, harusnya makin dalam. Bisa sampai 280, 240. Pokoknya 300 pakai supportnya. 320, 300 itu. Jaga-jaga di situ kalau ada koreksi. Menarik kalau menurut saya. Apalagi mau rebalancing indeks MSCI kan akhir bulan. Ya kemungkinan besar kalau koreksi 1-2 hari itu ada potensi tetap mantul dari 300. Mudah-mudahan mantulnya di 300. Kalaupun ke bawah, siapa tahu 340, 320 udah rebound lagi kan, besok digas lagi atau hari ini kita lihat. Ya lihat hari inilah untuk Wika. Jangan dulu nangkap sekarang karena kita nggak tahu pergerakan hari ini seperti apa. Kalau malah direspon guyuran apalagi hari Jumat karena dia sudah naik tinggi 3 hari, ya itu sangat mungkin bisa ada guyuran atau profit taking. Jadi wait and see dulu untuk Wika. Lihat hari ini. Lanjut. Ada ADI yang ditutup di 292 terkoreksi 3,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ADI di distribusi. Langsung saja katakannya ADI kepatok resisten 320 wajar. Tapi masih bagus kah? Ini kan kalau benar serius masih diangkat. Ini belum apa-apa. Harusnya ditembus 320. Cuman perlu waktu. Mungkin koreksi dulu. Ya. Ke 270, 260 harusnya nggak boleh jebol 260 atau mungkin 280 aja udah. Kita lihatlah. ADI masih menarik nggak? Harusnya masih menarik sampai akhir bulan. Kalau misalnya besok koreksi, Senin koreksi, malah kesempatan buy on weakness, buy on support di area support tetap akan mantul. Ya, disclaimer untuk ADI. Itu aja. Lanjut. Ada PTPP yang ditutup DEGA 448 terkoreksi 3,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTPP ada distribusi tipis. PTPP masih menarik nggak? Harusnya masih menarik. Langsung saja ketikanya PTPP kemarin di grup Burnet Trader tuh ada mau beli. Langsung saja ketikanya PTPP di grup Burnet Trader kemarin tuh ada beli di 470, 476. Ya harga-harga atas memang karena ada momentum yang saya lihat menarik. Jadi kalaupun cut loss nggak dalam karena ada strateginya. Kalau Bapak Ibu tertarik itu yang mau gratis join di grup Stockbit external community, masukkan kode R41778 tapi minimal ada ketentuan berlaku ya, minimal saldo 10 juta dan ada transaksi setiap bulan minimal 50 juta. Akumulasi 50 juta jual beli. Ya boleh masuk. Atau grup swing trader itu grup berbayar silakan, atau grup Mirai Sekuritas yang mau buka akun Mirai bisa hubungin saya, nanti saya masukkan grup minimal saldo 10 juta. Deposit pertama kalau mau fee-nya lebih rendah Bapak Ibu, nominal depositnya lebih besar, nanti saya nego untuk fee transaksi. Ya, kalau tertarik itu. Jadi untuk PTPP kemarin tuh saya infokan beli di 470 476 di jam 9-an, 93 lewat 23 kalau nggak salah. Ya, karena saya lihat gelagatnya susah naik, jual aja, jual BP atau ada yang mungkin 1% 2% karena waktu saya infokan tuh belinya di 470 476 ya, pas saat saya infokan tuh harga PTPP itu di 470 468 ya. Kalaupun beli di 476 tuh berarti cut loss-nya nggak nyampe 2% kan, itu dia turun sampai 450. Bayangin kalau nggak cut loss, tapi setelah itu memang naik. Cuman itu kan kita nggak tahu. Lebih baik saya mengamankan yang ciri-ciri yang sesuai trading plan saya. Ada sinyal mau turun, mending saya jual dulu 2%, 1% ya. Gampang saya dapat atau ganti dari saham lain. Hari ini ada gantinya tuh dari Antam, hari ini naik 6% lebih. Kalaupun misalnya buruk-buruknya kemarin cut loss 2%, ketutup dari hari ini. Hari ini dapat Antam 6%, misalnya jual langsung. Potong fee, anggap sama rugi kemarin 2%, 3%, udah fee tetap net profit kan 3%, bertumbuh portfolio. Nah, itu yang harus Bapak Ibu bangun. Jangan mikirin satu saham profitnya 100%, 200%, maunya profitnya besar. Tapi saham yang boncos nggak di cut loss ya sama aja susah. Itu ya. Jadi PTPP masih menarik
Tapi kalau dia ada koreksi 430 420 lah. 1-2 candle koreksi itu menarik. Pokoknya harus dijaga 420. Karena dulunya tuh resisten kuat. Harus dijaga. Itu juga neckline, cup and handle ya. Apalagi baru bangkit. Ya ini bisa jadi web 3. Web 3 tuh harusnya panjang kan. Minimal ya 550. Kalau ini benar-benar serius naik. Tapi kembali lagi disclaimer. Itu aja untuk PTPP. Lanjut. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.400 terkoreksi 1,81%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya JSMR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, JSMR masih sideways. Pokoknya jangan koreksi lah. Kalau besok koreksi tutup di bawah 5.400 gagal. Ada potensi turun dulu ke 5.200, 5.100. Kalau mau bagus hari ini maksudnya harus rebound. Jangan sampai koreksi turun di bawah 5.400. Kalau itu turun bahkan mungkin 5.000 bisa nih. Kita pakai angka genap aja ya. Biar ngepas-pas saja. 5.000, 5.100 itu arahnya. Jebol 5.400 besok. Minggu depan ada peluang 5.000, 5.100. Arah turunannya. Itu aja untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 108 terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Crush didistribusi. Markup langsung jualan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Sebenarnya masih menarik. Ya, tapi mungkin bisa ada koreksi dulu. Supportnya bisa tetap pakai 100 dan ini kemungkinan besar masih belum naik cukup signifikan. Masih ada peluang menembus kembali 110. Tapi mungkin bisa jadi sideways dulu ya. Pokoknya yang penting catatannya Crush nggak jebol 100. Itu aja kunci Crush. Kalau Bapak Ibu berminat dengan Crush. Lanjut. Ada Jikon yang ditutup di harga 95 menguat 5,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya Jikon didistribusi. Ini buang barang besar banget ya. PD 1,4 juta lot yang nampung tipis-tipis. Dan ada yang nyangkut di Jikon pasti ada. Yang FOMO ada pasti ada. Nggak bisa nggak ada ya. Kalau ada ekor-ekor panjang seperti ini berarti ada yang jualan, ada yang nampung retail ya. Pasti bandar tuh buangnya ke retail, nggak mungkin buang ke diri sendiri kan. Ibaratnya seperti itu logikanya. Jadi gimana nih? Ya mudah-mudahan tembus 100 dulu lah ya titik amannya. Tapi sekarang supportnya tetap pakai 88. Dan panjang banget nih turunannya. Harusnya sih ada balikannya. Ada teknik rebound lagi. Kalau Bapak Ibu beli di 119 atau di 118, pokoknya harga-harga pucuk nih ya minimal Bapak Ibu tuh lossnya 15 atau minimal 10% dah. Ya apakah bisa ke sana? Mudah-mudahan bisa. Kalau menurut saya masih bisa. Dan sekarang supportnya 88. Siapa tahu besok koreksi sikat. Karena yang nyangkut atas nih pasti ada biasanya level psikologis tuh mantul juga. Nanti kita lihat ya. Untuk Jikon menarik ya Jikon. Ya trading cepat menarik lah kalau ada koreksi hari ini dan minggu depan. Itu aja untuk Jikon. Lanjut. Ada DRMA yang ditutup di harga 1020 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya DRMA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya DRMA. Ini gambaran saya DRMA kalau tembus 1050 hari ini atau besok. Minggu depan maksudnya Senin atau Selasa. Atau minggu depan tutup di atas 1050. Atau minggu ini hari ini. Mantap 1200 arahnya. Mudah-mudahan karena ada big akumulasi. Tuh. Coba ditarik selama sebulan ya. Big akumulasi ada JP, BK, OD, PP, HP, IF, IH. Rata-rata average mereka 1000. Jadi ini ideal. Catatannya jangan turun di bawah 970. Udah gitu aja. Simple kok trading tuh. Yang nggak membuat simple itu gara-gara diri sendiri. Banyak berharap. Untuk DRMA menarik gak? Masih menarik. DRMA time frame weekly-nya. Coba lihat. Ya. Kemarin kan hari ini hari perdagangan terakhir. Nah, candle minggu lalu tuh bagus. Kalau minggu ini tembus 1050 sebenarnya bagus. Kita lihat hari ini karena ini hari penentuannya kan ibaratnya hari terakhir. Minggu ini kalau dia tembus mantap. Naik 3% aja udah mantap untuk DRMA. Itu aja lanjut. Jadi seperti itu aja untuk DRMA lanjut.
Ada PSAB yang ditutup di harga 244 menguat 4,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PSAB diakumulasi. Langsung saja ke tengahnya, PSAB udah dipucuk ya. Dan ini Bapak Ibu perhatikan, ini saya tarik dari time frame weekly. Weekly-nya tuh udah naik 8 minggu, belum ada swing low. Dan web 3-nya sudah tercapai. Jadi ada potensi besar PSAB web 3, web 4 lagi. Jadi ada potensi bisa sampai koreksi itu 200. Kalau menurut saya lah ya, web 4-nya, tapi disclaimer. Time frame daily, nah ini naik-naik terbatas menurut saya. Walaupun dia membentuk higher high, bisa jadi besok kita lihat. Kalau besok turun lagi, jebol 240 hari ini maksudnya. Jebol 240. Sangat mungkin 220 200. Ya, pokoknya hati-hati kalau PSAB di bawah 240 lagi. Hari ini atau minggu depan tutup di bawah 240, rawan lanjut turun. Itu aja untuk PSAB. Lanjut, ada Archie yang ditutup di harga 292 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau bukan sebanyak Archie di distribusi. Langsung saja ke triknya Archie. Nah, ini belum naik banyak, cuman ya kita lihat lah. Kalau menariknya Archie tunggu tembus 300 titik amannya. Kita lihat hari ini dan minggu depan tembus aman. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 270. Sekarang harga nanggung iya. Tapi ada peluang naik iya. Ya, cuman kalau dan dilihat dari time frame weekly-nya koreksi volume kecil minggu ini. Tapi kan susah nembus 300 ya, lihatlah hari ini gimana. Kalau dia tembus 300 titik aman untuk Archie. Itu aja. Lanjut, saham terakhir ada Harta yang ditutup di harga 378 terkoreksi 2,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Harta di distribusi. Langsung saja katanya Harta sisinya pola dead cat bond. Kenapa? Dia gagal menembus 390. Rawan. Ya, lawan turun. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 15 ya. Tuh ada big distribusi juga. Skip dulu lah, jangan dipaksa harga sekarang. Walaupun ada ekor panjang yang bisa dikatakan ada bank power, tapi agak rawan. Skip, jangan dipaksa. Bisa aja besok tiba-tiba lanjut turun. Jebol tiba-tiba 360-nya. Jadi Harta saat ini wait and see. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.